Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam yang masih memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat iman sehingga kita dapat kembali melanjutkan pembacaan kita pada kitab Syarah Al-Usul As-Salasah karya daripada Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemarin kita telah membahas tentang al-isti'adzah, yaitu memohon perlindungan agar sesuatu yang ditakutkan atau dikhawatirkan dijauhkan dari diri kita. Dan terdapat pula larangan agar kita tidak meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, karena apabila ya kita meminta perlindungan kepada selain Allah seperti beristi'adzah atau isti'anah bil amwat, ya, isti'adzah bil jin wasyayatin, ya, maka ini adalah sebuah bentuk kekufuran yang besar. Oleh sebab itu Syekh mengatakan kemarin, la yajuzu an tasta'idza bi ghairillah, tidak boleh untukmu itu berlindung kepada selain Allah. Faman ista'adza bi qabrin aw bi wathanin aw bi ayyi syai'in ghairillah aw bi syai'i ghairillah, maka dia sungguh yakunu musyrikan asyirkul akbar. Dalilnya apa? Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, ya. Dan juga ini sebuah bantahan untuk orang-orang yang masih mempercayai pada sebuah tempat itu, ya, ada penghuni-penghuni yang mana kita harus minta izin kepada penghuni tersebut. Maka ini sebuah kebatilan. Karena Nabi kita sendiri pun membantah demikian. Man manazila, kata Nabi. Barang siapa yang singgah dengan suatu persinggahan, ya, barang siapa yang singgah dengan suatu persinggahan, maka hendaklah dia itu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah, ya, a'udzu bikalimatillahi tammah. Bukan dia mengatakan apa? A'udzu bisayyidi hadzal wadi, a'udzu bisayyidi hadzal makan, ya. A'udzu bi sayyidi hadzal ghar, gua ini, misalkan begitu. A'udzu bi hadhihi hadzal ghab hadhil ghabah, hutan ini, misalkan sedang bepergian di gunung, ya, di gua, sedang melakukan pendakian atau di tempat yang melewati terowongan, ya, sebuah lintasan untuk kita pulang kampung misalkan, lalu klakson 3 kali. Tidak demikian, tapi Nabi kita menganjurkan untuk mengucapkan doa yang Nabi ajarkan, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka lam yadurruhu syai'un hatta yartahilla min manzilihi dzalik. Doanya lafaz yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, doa yang sering kita baca tentunya, jikalau memang kita sering membaca doa zikir pagi dan petang. Baik, sekarang kita lanjutkan sebuah penjelasan Syekh terhadap perkataan mu'alif yang menukil firman Allah surat An-Nas ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nasi. Naam, tafadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nasi. Surat An-Nas al-ayatul ula. Naam, tarjim. Uh, dan penulis berkata, dan firman Allah Ta'ala, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Naam.
Ini udah dibaca belum ya? Yang atasnya belum, Ustaz. Oh, ini masih lanjutan. Ulu Anas ya. Ah, ini itu masih lanjutan surat Al-Falaq ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kan dilanjutkan lagi tuh surat-suratnya kan. Wa min Nah, syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini dilanjutkan surat Al-Falaq wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, kita lanjutkan dulu baru setelah itu kita akan membaca penjelasan dari surat An-Nas ayat yang pertama. Naam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-hasad, ya. Al-hasid afwan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maka al-hasidu ini al-hasidu isim fa'il, ya. Huwallazi yatamanna huwallazi yatamanna zawalan ni'mati, ya. Dialah yang apa namanya? Yang yatamanna, apa artinya? Berandai-andai atau berangan. Zawalan ni'mah, hilangnya nikmat, ya. Anil ghair, ya, dari orang lain. Inilah al-hasid. Al-hasid itu orang yang hasad. Ya, jadi orang yang hasad itu definisinya adalah orang yang menginginkan, ya, hilangnya kenikmatan pada diri orang lain disebabkan dia iri hati, begitu. Idza ra'a, ketika atau apabila, idza ra'a ala ahadin ni'matan, apabila dia melihat satu nikmat pada seseorang lalu dia tidak mendapatkan nikmat tersebut, maka dia pengen orang tersebut yang dapetin nikmatnya pergi atau hilang, begitu. Fa innahu yaghtazu. Nah, fa innahu yaghtazu. Yaghtazu ini sebuah sifat jelek, ya. Kalau diterjemahkan mungkin padanan jengkel, begitu. Karena sesungguhnya orang yang hasid itu, ya, domirhu ini isimnya inna ini kembali kepada hasid, orang yang hasad. Yaghtazu dia itu, ya. Dia itu jengkel. Wa yatamanda, dan juga dia menginginkan zawal hazi ni'mah, ya, menginginkan hilangnya nikmat ini, ya, hasadan, ya, wa baghian. Bagian, bagian tahu artinya melampaui batas. Karena apa hasadan? Karena dia adalah orang yang hasad, karena ada sifat hasad di dalam dirinya, kebencian. Wal bagian, melampaui batas. Wal iyadu billah. Kita berlindung tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat jelek dan mungkar ini, yaitu sifat hasad. Wa huwa min a'zamil khisalil madhmumah. Dan huwa ini kembali kepada apa? Hasad, ya. Dan dia sifat hasad ini min a'zam, di antara al khisalil madhmumah. Madhmumah ini dosa dan al khisal sifat, ya. Sifat-sifat, ya, yang termasuk dosa yang besar juga, yang paling besar, azam kata Syekh di sini, ya. Li'anna fihi, karena di dalamnya, di dalam sifat tersebut ada i'tiradan, ya, ada i'tiradan, penentangan alallahi, terhadap kepada Allah, gitu. Wa fihi isaatan, dan juga di dalam sifat tersebut isaatan, ya, ada perbuatan buruk ilal khalqi, yang ditujukan kepada makhluk, tentu saja, ya, karena kita pengen orang yang mendapatkan nikmat itu nikmatnya hilang darinya, kita akan berpikir bagaimana caranya. Bahkan, ya, banyak di antara orang-orang, ya, yang menghalalkan segala cara untuk menghilangkan nikmat karena sudah kepalang benci, hasad, dan jengkel di dalam hatinya. Bahkan, ya, di antaranya banyak yang menyebabkan kematian, ya, pembunuhan. Orang yang hasad ini membunuh orang tersebut. Wal billah. Nah, kita lanjutkan. Wa yadkhulu fihil a'inu. Nah, ya. Dan termasuk di dalamnya adalah a'in. Apa artinya a'in? Ya, orang yang terkena ain, penyakit. Alladzi yusibu bi nazratihi, ya. Yang mana orang yang terkena ain itu adalah alladzi yusibu bi nazratihi, ya, yang menimpa
Yang menimpanya itu karena apa? Banyaknya pandangan-pandangan yang tertuju kepadanya. Ya, li'anal isabata bil aini nau'un minal hasad. Ya, li'anal isabata karena ya musibah ya timpaan ain itu ya merupakan nau'un satu jenis minal hasad dari hasad gitu. Fa'anta maka engkau tasta'idzu billah berlindunglah kepada Allah. Apa salah satu bentuk kita meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa, berdoa, ya, membaca doa zikir pagi dan petang agar terhindar dari ain-ain, begitu ya. Segala jenis hasad orang yang memandang kita, ya. Biar kata niat kita tidak menampakkan diri kita, tidak menyombongkan diri kita, tapi kita harus selalu berdoa dan tawadu, ya. Jangan sampai kita terkena ain, apalagi masuk virus kesombongan dan takabur di dalam diri kita. Terkait banyaknya pujian-pujian, apalagi pujian di zaman sekarang tidak sebatas dengan perkataan, tapi jumlah like, ya kan? Jumlah orang-orang yang meretweet, yang menyebarkan faedah-faedah kita. Nah, kalau kita misalkan jengkel atau yang semisalnya ya kita menulis ini tapi tidak di-share, kita ini tidak ini dan itu. Nah, itu kita harus meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari segala penyakit-penyakit hati yang bisa mengarah kepada kerusakan jiwa. Wal'iyadzubillah. Nah, ya min hadhihi syurur. Ya, fa anta tasta'idzu billahi min hadhihi syurur. Syurur ini keburukan. Ya, maka engkau harus meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan ini. Ya, hasad, iri hati orang yang memandang kita agar kita tidak terkena ain. Nah, fadala ala anna al-isti'adzata ibadatun. Maka hal tersebut ya, anjuran ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah meminta perlindungan merupakan apa? Satu bentuk ibadah ya. Oleh sebab itu, setiap lafaz ibadah, Syekh itu akan tegas mengatakan ibadah ini tidak boleh ya dipalingkan kepada selain Allah. Maka di sini Syekh melarang la yajuzu ya. Syekh melarang la yajuzu an tusrafa. Tusrafa berarti dipalingkan. Siapa fa'il naibul fa'ilah? Siapa naibul fa'ilah? Naibul fa'ilah adalah ibadah. Begitu. La yajuzu tidak boleh ibadah itu antus rofa dipalingkan li ghairillah kepada selain Allah. Ya, maka fala tasta'idzu bil makhluk ya. Maka jangan kamu minta perlindungan kepada makhluk ya. Ini bagi ya jenis isti'azah yang apa? Kemarin terbagi menjadi dua tidak? Terbagi menjadi dua. Iya, yang pertama atau yang kedua? Istiadah satu Ustaz Akbar. Hmm? Iya. Istiadah hanya satu. Nah, yang terbagi menjadi dua itu adalah isti'anah. Istiadah. Nah, isti'anah. Yang terbagi menjadi dua itu adalah isti'anah. Nah, isti'azah yang meminta perlindungan. Tentunya ini adalah hal-hal yang memang tidak bisa makhluk lakukan. Dan ini memang mengarahnya kepada hati isti'azah tersebut berbeda dengan isti'anah. Nah, wa man ista'adza bi makhlukin, maka barang siapa meminta perlindungan kepada makhluk faqad asyraka billah, maka dia sungguh telah kufur kepada Allah azza wa jalla. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Abdullah bin Abbas, ya, ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berbicara kepada Abdullah bin Abbas. Apa? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Masuk juga keumumannya kepada isti'adzah. Apabila engkau meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena sebaik-baiknya pelindung adalah Rob kita sendiri, Sang Khalik yang menciptakan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjut masuk ke penjelasan surat An-Nas. Wa fi qawlihi ta'ala, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, Fadal langsung ditarjim surah An-Nas ayat pertama sampai ayat yang kelima, lalu baca penjelasannya. Eh, dan berkata pensyarah kitab dan di dalam firman Allah Ta'ala di surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, penguasanya manusia, eh, Ilahin nas, Tuhannya sembahannya, manusia. ilahnya manusia, Mm-mm. dari keburukan was-was, dari keburukan was-wasnya setan yang bersembunyi. Naam khannas alladzi waswisu fi sudurinas, yang mana dia itu memiliki apa? Karakter sifat membisikkan di dalam dada-dada manusia, yang berupa jin dan manusia. Iya. Gitu. Lanjut, amarallahu azza wa jalla bil isti'adzah bi rabbin nasi malikin nas. Tafadhal. Amar Allah Azza wa Jalla bil isti'adati bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Hmm. Malikin nasi namanya. Nah, malikin Ya. nasi malikin nasi ilahin nas. Hadihi kulluha asma'un wa sifatullah wa sifatun lillahi azza wa jalla. Wa fiha anwa'ut tauhidits thalathati. Tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyati wa tauhidul asma'i was sifati. Naam, tarjim awalan. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk beristi'adzah kepada Rabb-nya manusia, penguasanya manusia, dan ilahnya manusia. Ini semua adalah asma dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan di dalamnya ada Terdapat jenis macam-macam ya, macam-macam tauhid tauhid yang tiga. yang tiga, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Lanjut. Ista'adza billahi, Hmm? ista'adza billah, ista'adza billahi wa bihadhihi al-asma. Nah, ista'idz billah. Oh, ista'adza Mintalah billah. perlindungan kepada Allah fil amr. Ya, dan dengan sifat dan dengan nama dan sifat-sifat Allah ini. Ista'idz billah min syarril waswasi wa huwa syaitan. Mintalah perlindungan kepada Allah min syarril waswas. Dari apa syarril waswas? Burukan was-was, bisikan-bisikan. Nah, keburukan yang itu adalah bisikan-bisikan. Ya, maksudnya waswas di sini adalah syaitan, berarti keburukan dari syaitan. Ya, amal waswasu, afwan, amal wiswas bil kasri, ini kan di kasrah ya wiswas. Fahuwa, maka dia adalah masdar dari waswasa yuwaswisu. Fa'lala yufa'lilu, rubai wazannya. Wa ammal waswasa fahadha ismun. Naam ya. Adapun waswas maka ini adalah ismun, sebuah nama min asma'i syaitan, ya, dari nama-nama syaitan. Gitu. Ya. Nah, lanjut. Ya, nahu Li'annahu yuwaswisu linnas lil insani wa yakhilu ilaihi wa yukhayyilu wa yukhayyilu ilaihi wa yukhayyilu ilaihi. ilaihi. Nah, wa yukhayyilu ilaihi. Li'annahu yuwaswisu, karena hunya kembali kepada syaitan, ya. Karena syaitan itu membuat gangguan kepada manusia, wah, dan juga membuat manusia itu apa? Berkhayal atau menghayalkan.
yukhayyil fa'ila syaitan, dan syaitan itu menghayalkan ilaihi kepada manusia. Itulah gangguan-gangguan syaitan. Begitu, menghayalkan di belakang kita ada makhluk, ya, membayangkan di samping kita ada setan ini, setan anu, ketika lagi salat gitu, atau ketika lagi berjalan sendiri, akhirnya lari potong-panting tanpa sebab gitu. Ditanya kenapa? Takut ada ini, ada itu, gitu. Nah, iya, karena dia tidak meminta perlindungan kepada Allah. Terus dari ditanya, pas ditanya, antum udah minta perlindungan belum kepada Allah? Udah, gitu. Tapi kok masih takut? Iya, karena dia tidak yakin apa yang dia ucapkan barangkali. Mungkin di saat itulah imannya sedang turun. Ya, apa yang penyebab iman turun? Karena dia bukan seorang talibul ilmi, gitu. Karena dia bukan seorang abid, orang yang beribadah, mungkin tidak rutin ibadahnya kepada Allah. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Wa wa yushgiluhu, Wa yushghiluhu min dan ajli syaitan menyibukkan manusia itu min ajli, ajli ayyulqiya fi ya, qalbihi ru'bi ru'bi wat taraddudi. enggak, nah, afwan, ar ayyul kiya fi qalbihi ar-ru'ba wa taradduda, maf'ul bih dari yulqi, gitu. Nah, ya, agar setan itu, ya, bisa masuk ke dalam hatinya, atau memasukkan ke dalam hatinya, memasukkan apa? Ar-ru'ba dan taraddud. Taraddud itu artinya apa? Kebimbangan. Ru'ba, rasa takut. Begitu, ya. Dan yang di sini kan wa yushghiluhu, dan syaitan itu ya akan menyibukkan manusia min ajli. Dalam rangka apa sih syaitan itu menyibukkan manusia? Dalam rangka agar, ya, setan itu bisa memasukkan fi qalbihi, di dalam hatinya, ar-ru'ba, yaitu rasa takut, wa taradduda, dan juga keraguan-raguan. Bagaimana kan hal tersebut terjadi? Misalkan ketika salat, ketika tidak konsentrasi, ya, lalu, ya, syaitan yang pertama di sini akan memberikan bisik-bisik atau kesrek, apa, suara kesrekan, ya, padahal nggak ada sebetulnya. Lalu dibuat kita itu menghayal yang tidak-tidak, di belakang ada ini, gitu. Lalu akhirnya kita disibukkan, gerak-gerak, udah mulai gundah gulana, akhirnya masuklah, ya, ar-ru'ba, inilah rasa takut menyelimuti diri seseorang yang sedang melakukan salat. Wataradut, bimbang dia, mau lanjut nggak ya, lanjut nggak ya, gitu. Nah, ya, serta wal wal hirata. Nah, ini hirah. Wal hirata ini sama, kebimbangan, sebagaimana taradud, ya, fi umurihi, ya, di dalam perkara-perkara yang manusia lagi kerjakan. Contohnya perihal, ya, manusia sedang melakukan ibadah salat. Keseringannya kan begitu. Apalagi sekarang sudah dibuat film, ya, dengan judul makmum yang tidak jelas, ya. Khususan, nah kan kata Syekh di sini, khususan fi amril ibadah. Ini puncaknya nih. Dalam ibadah godaan syaitan ini makin ketat, makin tinggi, gitu, ya. Makanya dibikin film, gitu. Nggak jelas emang itu. Fa inna syaitana, maka sungguhnya syaitan itu yuwaswisu lil insan, memberikan bisikan kepada manusia fil ibadah, di dalam ibadah, ya, hatta yulabbisa. Apa artinya hatta yulabbisa? Ya, sampai dia itu membuat apa? Samar. Alaihi solatahu, membuat samar solatnya yang dikerjakan oleh manusia, au ibadatahu, atau ibadahnya. Di Arab pun juga demikian, ya. Ya, di tanah Arab pun demikian. Kalau tidak salah ada film di Mesir itu juga hampir sama kayak makmum. Di Turki juga apalagi hampir sama.
Itu aja topiknya. Ya, setan yang mengelabui manusia ketika sholat. Dijadikan film. Banyak ternyata. Nggak cuma Indonesia yang diawali dengan film pendek demikian gitu. Ya. Summa yantahi summa yantahi bihil amru ila ayyakhruja minas salati. Ya, kemudian dengannya itu perkara tersebut selesai dengannya sampai apa? Perkara syaitan tadi itu, ya. Al-amru ini selesai, perkara syaitan ini dengannya tadi sampai apa? Ya, seorang yang mengerjakan sholat itu yakhruja, keluar dari sholatnya, maksudnya membatalkan. Gitu. Ya, wa ya'taqidu annaha, dan manusia ini menganggap, ya ini di sini manusia, dan manusia ini menganggap annaha, haknya kembali kepada sholat, bahwasanya sholatnya itu apa? Batolat. Batolat berarti apa? Batal. Au yusalli tsumma ya'taqid, atau dia itu sholat kemudian apa? Meyakini, ya'taqidu annahu, ya, bahwasanya, ya, dia itu di atas ghairu wudu, di ala ghairi wudu'in, annahu ala ghairi wudu'in. Maksudnya apa? Ya, kebimbang ketika lagi sholat. Nah, ini ya bukan karena ini ya, maksudnya tidak murni gitu, maksudnya apa namanya? Bukan rasa takut terhadap syaitan yang ada di belakangnya, tidak. Tapi syaitan ini juga membisikkan hatinya agar ragu-ragu. Ragu-ragu, ya, penyakit was-was nih. Ketika orang melakukan, udah wudhu belum ya? Udah wudhu belum ya? Atau wudhunya benar nggak ya? Tadi kayak ada yang salah. Begitu. Nah, akhirnya dia bimbang dan meyakini deh akhirnya bahwasanya dia berada di atas apa? Wudhu yang belum sah, maksudnya begitu, atau belum sempurna kita katakan. Au annahu, ya, atau annahu maqama likadza, atau dia beranggapan bahwasanya tidak melakukan hal tersebut, wa annahu ma fa'ala kadza, ya, atau bahwasanya dia tidak melakukan hal ini, sama. Nah, wa yusbihu, ya, wa yusbihu, dan akhirnya dia menjadi apa? Dia jadi apa? Wiswasin. Ini dibaca apa? Yusbihu fi wiswas, bukan waswa, bukan waswas ya. Nah, kalau waswas tadi apa? Ismu Ini syaitan. wiswas ini kan masdar dari waswas, terkena bisikan berarti. Nah, kalau waswas ini syaitan, begitu. Nama dari nama-nama syaitan. Berarti di sini ada fi wiswas. Maka dia akhirnya menjadi apa? Di dalam, ya, masuk ke dalam bisikannya syaitan tersebut. Ya. Walayat ma'inu ila ibadati. Akhirnya dia tidak tenang, tidak tentram ila ibadati, ya, kepada ibadahnya ketika melakukan ibadah, baik itu sholat, bimbang terhadap wudhu, ya, takut terhadap orang atau sesuatu ada di belakangnya gitu. Nah, itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan. Lanjut bacanya sedikit lagi kita. Allahu jalla wa ala. Allah Allahu Jalla wa Ala a'tana dawa a'tana dawa a lihadzal khatri qad hadzal khatari. wa dzalika bi anna nasta'idza billahi min syarri hadzal waswasi. Dan maka Allah Jalla wa Ala a'tana Atau itu adalah fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Maka domir nahnu di situ maf'ul yang pertama, ad-dawa'a itu adalah maf'ul yang kedua. Ada kitab ad-dawa dawa. Nah, ad-dawa itu obat. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita obat, ya, lihadzal khatar. Khatar ini adalah bahaya, ya, bagi bahaya ini. Bahaya apa itu? Bahaya bisikan setan yang selalu masuk merajai tubuh manusia. Apa? Ya, yaitu ya, dan demikian itu bahwasanya apa? Nasta'idzu billah. Kita itu berlindung harus kepada Allah min syarri hadzal waswas, dari keburukan syaitan ini, ya. Nah, baik al-khannas. Al-khannas.
Al-khannasi alladhi yatakhallafu Wa wa yabta'idu. wa yabta'idu. Nah, al-khannas itu adalah sesuatu yang yatakhallaf, tersembunyi, wa yabta'idu, dan juga jauh. Fahuwa, ya, maka dia adalah yuwaswithu, ya, dia adalah bisikan yang membisikkan. Idza ghafalta, apabila kamu lalai, Ya. ya, an zikrillah. Makanya tadi kalau orang udah lalai berzikir kepada Allah, jarang hadir di majelis ilmu baik offline maupun online, atau dia tidak pernah membuka buku-buku yang berbau tentang dalil-dalil agama, nasihat-nasihat, ya, di dalamnya ada kalam Allah, firman Allah, dan juga hadis Nabi, ya, bagaimana tidak lemah imannya, maka disitulah titik sempurna setan masuk membisikkan hatinya. Nah, ya, makanya Imam Ibnul Qayyim itu membuat sebuah kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Dan di dalam buku kitab tersebut, ya, Ibnul Qayyim banyak sekali membahas tentang perihal hati, ya, hati, bagaimana cara menterapi penyakit hati atau menterapi hati seseorang, yaitu dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan afdaluz zikr, ya, ilallah, itu adalah, ya, tilawah Al-Qur'an, ya. Seutama-utamanya zikir kepada Allah itu adalah membaca Al-Qur'an. Jikalau di kaum perempuan ada saat di mana dia tidak boleh, ya, memegang mushaf, gitu. Ia baca lewat HP atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Nah, atau fungsinya dia menghafalkan Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an melalui hafalannya, gitu. Nah, intinya jangan sampai jauh dari nasihat-nasihat agama. Lanjut. Wa yukhannisu. Naam, ya. Wa yukhannisu. Wa yukhannisu ay Ai, yaitu yata'akhkhara ya ta'akharu. yata'akhkharu idza uh, Zakartallaha. dzakarallaha azza wa jalla fahuwa Wis, uh, langsung. was Wis, waswas wis. waswasun ma'al ghaflati Goflah. wa wa khan ma'al ghaflati wa khannasu inda dzikrillahi azza Wa wa jalla. khannasun. Kan nakirah Wa nih. wa khannasun inda dzikrillahi azza wa jalla. Nah, wa yukhannisu maksudnya apa? Yaitu dia mundur. Ya, ya ta'akharu. Apa mundur itu? Siapa yang mundur? Itu bisikan syaitan tadi akan mundur. Idza dzakartallah, apabila engkau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Fahuwa wiswas ma'al ghaflah. Maka sesungguhnya, ya, yang tadi mau masuk itu adalah wiswas. Ya, bisikan-bisikan tersebut ma'al ghaflah, disertai bersama dengan apa? Kelalaianmu. Maka hal tersebut itu akan menjauh khonnas, ya. Khonnas, dan khonnas itu menjauh inda zikrillah, ketika berzikir kepada Allah. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, langsung saja ka'annal makna, karena tadi ayat ini sudah diterjemahkan, kita langsung masuk ke penjelasan, ya, tafadhal. Kan al-ma'na wallahu a'lam annahu hunaka muwaswisuna minal jinni Nah, muwaswisuna minal jin. Artinya apa? wa min Seakan-akan maknanya itu wallahu alam, kata Syekh ini, yes, hanya Allah yang mengetahui bahwasanya di sana itu terdapat apa? Muwaswisun, ya, minal jin. ada yang memberikan Sekelompok-sekelompok, ya, waswas. sekelompok bisikan-bisikan dari jin. Wa minal ins. Nah, kata Syekh di sini juga dari manusia ada. Begitu, ya. Kan di sini dikatakan di ayat terakhir minal jinna wan wan nas. Nas ini manusia. Gitu. Bisikan itu juga terdapat dari manusia. Gitu. Manusia yang memiliki perbuatan seperti jin dan setan walaupun wujudnya manusia ada. Dan itulah penyakit di zaman sekarang. Lanjut. Yuwaswisuna linnas. Ya, mereka semua baik, ya, jin dari kalangan jin itu sendiri atau jin dari kalangan manusia. Dia itu membisikkan manusia. Ya kan begitu. Ya, banyak orang-orang, contoh orang-orang liberal di zaman sekarang. Baik.
Ya, itu orang-orang yang mengganggu sholat. Orang lagi sholat diganggu sholatnya. Nah, ya'tunan nasa, mereka itu semua mendatangi manusia. Lalu wa Wa yashkukunahum. wa yushakkikunahum, Syakik. ya, membuat ragu mereka, yaitu membuat ragu manusia agar tidak lagi dia beribadah kepada Allah. Berarti ini apa? Fakama. Maka sebagaimana bahwasanya apa? Lil jin, bagi jin, syayatin, ya kan? Yuwaswisuna, mereka semua ini jin dan syaitan ini membisikkan kan, tugasnya ya, atau hobinya membisikkan kan, fakadzalika lil ins, maka begitu juga bagi manusia. Nah, ya, lil ins sayatin yuwaswisu fa anta, maka engkau ini meminta perlindungan kepada Allah min syaril qabilain, kata Syekh di sini, dari dua apa, qabilah, kelompok ini. Maksudnya apa? Jin dari kalangan jin berupa syaitan, jin dari kalangan manusia yang berupa perbuatan syaitan yang menetap di dalam diri manusia. Ya, jadi setan itu bukan wujudnya kan manusia, tapi perbuatannya. Baik, lanjut paragraf terakhir nih, ya. Belum ya. Nah, walihada yaqulun Nabi, oleh sebab Oleh itu hada, Nabi kita Muhammad SAW bersabda apa? Fadal Islamir. ma ta'udhu muta'awwidhun Naam, misliha. bimislihima, bimislihima. Bimithlihima. Ai, maksudnya apa? Hata ini surata ini. Oh, Apa hataini. artinya? Ini Mata'awwadha, afwan, bukan ta'udzu ya. Mata'awwadha muta'awwidzun bimitslihima. Apa artinya? Mata'awwadha. minta perlindungannya yang eh maknanya nafi atau apa ini Ustaz? Apa? Maknanya nafi atau Nafiyah. maka janganlah seseorang itu memohon perlindungan dengan yang semisal keduanya, Nah, ya, sahih. yakni kedua surat ini, yaitu Bentuk tuh. Oh, Al-Quran. ya, surat ini ya. Nah, sin, pakai sin. Nah, Fayambaghi lil muslimi ay yaqra'ahuma fi adbaril fi adbaris salawat adbar itu artinya ujung ya. wa yukarriruhuma wa yukarriruhuma wa yaqra'ahuma inda naumi ma'a ayatil kursi wa suratil ikhlas. Maka sepatutnya bagi seorang muslim ia membaca kedua surat tersebut di ujung sholat mereka dan mengulanginya dan membaca keduanya ketika hendak tidur bersamaan dengan ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Nah, lanjut. Yaqra'u ayat al-kursi wa surat al-ikhlasi wal mu'awwadhatain. Yaqra'uhuma dabbara kulla salatin wa yukarriruhuma thalathan eh, bi'adil ba'dal maghribi wa ba'dal fajri. Wa kadzalika yaqra'uhuma inda naumi min ajli ay yabta'ida anhu syaitana fala fala yukaddiru Iya betul. Fala yukaddiru. Yukaddir fala itu mengganggu. yukaddiru Alaihi alaihi naumahu. wa yaz Wa yuzaijahu. Mengganggunya wa juga. yuz Yuzaijahu.
yuz'ijahu bil bil ahlam, ahlami. ya, dengan mendatangkan ahlam, mimpi buruk, maksudnya begitu. Asy-syahidu ini yang terakhir nih. Ah, Asy-syahidu min hataini suratain anna Allah amara bil isti'azah kan bihi nah, wahdahu. Fadalla ala anna al-isti'azata bi ghairihi minal jinni, ya, au minal insi au min ayyi makhluqin annahu la yajuz li'annaha naw'un min anwa'il ibadah. Baik. Ya. Dia membaca surat ayat kursi, ya kan, dan juga surat al-ikhlas, muawwidzatain. Muawwidzatain ini apa? An-Nas dan Al-Falaq, nah, ya. Yaqra'uhuma, dia membaca kedua surat tersebut, apa namanya? Pada akhir setiap apa? Dubura kulli salatin, ya. Di akhir setiap salatnya. Wa yukarriruhuma, dan juga mengulang-ulang kedua surat tersebut salasan 3 kali. Ba'dal maghrib wa ba'dal fajr. Wa kadzalika yaqra'uhuma indan naum. Dan begitu juga dia membaca kedua surat tersebut ketika apa? Tidur. tidak tidur. Min ajli, agar supaya apa? Ayyabta'ida, dia dijauhkan, anhu darinya apa? Asyaiton. Syaitan ini dijauhkan. Fa'il dari yabta'id. Gitu. Anu, Fala yukaddiru, maka ketika itulah, ketika kita membaca dua surat tersebut sebagai bentuk kita meminta perlindungan kepada Allah, maka setan la yukaddir, tidak akan mengganggu, ya, naumahu, tidurnya, alaihi, atas orang yang tidur tadi, wa yuz'ijahu, dan setan pun tidak akan mengganggunya, ya, wa yuz'ijuhu, nah, wa yuz'ijuhu, dan setan tidak akan mengganggunya bil ahlam, dengan mendatangkan mimpi buruk ketika orang tersebut tidur. Asyahid, maka dalil min hataini suratain, dari dua surat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristiazah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, ya. Fadala ala anal isti'azah, maka ini menunjukkan kembali lagi, ya, isti'azah ini, ya, bahwasanya isti'azah bi ghairihi minal jin. Apa artinya bi ghairi minal jin? Tidak boleh, maksudnya, ya, meminta perlindungan kepada selain Allah, ya. Misal seperti apa, dari jin, maka nggak boleh, atau dari manusia, nggak boleh. Au min ayyi makhlukin, atau dari makhluk mana saja, annahu la yajuz, katanya, bahwasanya tidak boleh tersebut, hal tersebut. Li'annaha, karena haknya kembali ke isti'azah, karena isti'azah merupakan nau'un, satu jenis, min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Nah, baik, kita akhiri. Syukran, jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Muta'awwidun. Muta'awwizun itu artinya apa? Orang yang meminta perlindungan, kan, ya? ya. Ta'awwaza, meminta perlindungan. Mata'awwadza muta'awwidzun bimitslihima. Maksudnya ini apa? Apa yang Iya, begitu. Maknya bukan nafi, ya. Kalau nafi melarang dong, tidaklah. Oh, jadi, ya, orang yang minta perlindungan ini meminta perlindungan kepada bimitslihima. Kedua surat, kedua surat ini, ya. Kan yang dibacakan di sini surat apa? An-Nas dan Al-Falaq. ini? Nah, atau nafi, tidaklah orang yang meminta perlindungan itu, ya, berarti maksudnya menunjukkan bahwasanya kan kita diperintahkan juga nih, ya, membaca di ujung surat, kedua surat ini, atau sering diulang-ulang disertai dengan apa, ayat kursi, gitu. Nah, dan surat al-ikhlas, maka disebut dengan trikul itu, ya.
Al-Ikhlas, Hmm. Al-Falaq dan An-Nas. Begitu. Nah, sebagaimana zikir pagi dan petang, setelah sholat kita membaca ketiga surat tersebut yang diawali dengan ayat kursi. Bahkan diulang 3 kali kan ya ketika subuh. Nah, dan juga asar. Di sini juga dikatakan beliau maghrib. Maghrib di situ maksudnya waktu yang asar tadi itu ya. Nah, nah begitu. Jadi maksud dari hadis Nabi tadi ya, ma ta'awwaza muta'awwidzun bimithlihima. Mana tadi sih hadisnya? Nah, ini ya. Ma ta'awwaza muta'awwidzun bimithlihima, ini artinya adalah tidak ada sesuatu yang dimana orang meminta perlindungan, betul maknya adalah manafiyah. Maknya betul manafiyah, tidak ada sesuatu pun yang dimana orang muta'awwidzun meminta perlindungan kepada Allah yang semisal dengan surat ini. Itu terjemahnya. Terjemah yang pas. Dan dari tadi saya pikirkan. Nah, ya, maknya betul manafiyah. Tidak ada sesuatu, maksudnya menafikan, tidak ada sesuatu yang dimana orang itu meminta perlindungan kepada Allah yang semisal dengan dua surat ini. Dua surat ini maksudnya apa? Al-Falaq dan An-Nas. Nah, nah, dilanjutkan oleh Syekh disertai dengan ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.